Oke, assalamualaikum. Sekarang kita coba lanjutkan ya soal-soal yang kemarin sudah dicurhatkan ke saya tentang UTBK fisika di gelombang yang pertama. Dan nanti coba kita lihat bersama, kita analisis bersama soalnya bagaimana. Dan semoga nanti bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang belum UTBK atau yang masih menunggu di gelombang kedua nanti ya. Ini yang gelombang satu UTBK sudah selesai belum ya ini? Nanti ketika video ini diupload, saya juga belum tahu, jadwalnya saya juga belum tahu. Nanti coba kita lihat ada berapa soal ini nanti ya. Satu ini ya, ini efek fotolistrik. Kemudian dua fotolistrik juga. Kemudian ini yang nyambung lagi ini fisika modern ini ya. Oke. Tentang energi total. Oke, ini juga energi total. Momentum linear relativistik. Oke, kita mulai dari yang ini dulu. Kita coba ini pada percobaan efek fotolistrik ya. Diperoleh potensial penghenti ya, ada potensial penghenti phase stoppingnya. Ini nanti berkaitan dengan apa? Energi kinetiknya, energi kinetik atau usahanya nanti ya untuk penyinaran dengan panjang gelombang ini. Oh, jadi ini ada panjang gelombang penyinaran, berarti nanti lambda ini ya. Oke, lambda penyinaran dan potensial penghentinya ini. Eh, oke, berarti kalau dia punya panjang gelombang penyinaran 500 gitu ya, dia punya potensial penghenti 2 volt. Oke, ini kondisi yang pertama. Kita catat dulu. Dia punya lambda berapa? 500. Kemudian ternyata dia punya potensial stoppingnya 2 volt. Oke. Untuk penyinaran panjang gelombang, oh bentar. Oh kebalik ya, VS1 ini untuk 500 ya. Berarti ini bacanya ini baca soal fisika itu kalau nggak teliti juga jadi keliru nanti. Oke. Potensial penghenti VS1 untuk penyinaran dengan 500, berarti 500 dia punya VS1 ya stoppingnya. Oke. Dan potensial penghenti 2 volt. Nah, ini kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua dia punya V-nya adalah 2 volt dengan panjang gelombang 400 nanometer. Berarti kalau dia lambdanya 400 nanometer, dia punya potensial stoppingnya adalah ini. Jika panjang gelombang ambang, panjang gelombang ambang apalagi nanti ini ada lambda 0. Nah, kalau ada panjang gelombang, ada panjang gelombang ambang gimana maksudnya? Nanti kita jelaskan dulu sebelum kita kerjakan ya. Oke, targetnya ini berarti lambda 0-nya itu ya. Lambda 0 ini 600 nanometer. Nilai VS1 sama dengan berapa volt? Oke. Nah, begini ya, begini. Sekarang kita lihat dulu tentang efek fotolistrik. Prinsipnya begini. Kalau kita punya sebuah plat logam, kita sudah pasti tentunya ada, sama akan masih ingat ada benda-benda konduktor, semikonduktor dan apa isolator. Itu yang membedakan adalah di level energinya, konduksi, level energinya, pita valensinya nanti ya. Artinya begini, elektron itu pada awalnya, muatan-muatan itu pada awalnya dia berada pada level energi yang di bawah level energi ambang atau dia belum siap untuk mengalir. Nah, ini namanya level energi ambang. Ya dah. Awalnya begini. Nilainya H kali F0 atau bisa juga HC per lambda 0. Nah, disinilah muncul istilah lambda lambda 0 tadi, panjang gelombang ambang. Nah, kemudian ini bendanya ya, ini logamnya. Kemudian ternyata dia disinari oleh sebuah cahaya yang dia punya energi foton. Ya, dia punya E. E-nya sebesar apa? H dikali frekuensi gelombang penyinarannya. Penyinarannya ya, penyinarannya. Oke. Nilainya Hc per lambda. Nah, bisa juga Hf atau Hc per lambda. Ini ya paham ya berarti ini. Nah, berarti ketika dia dapat energi penyinaran ini tadi, oke, fotonnya ini, fotonnya, elektronnya ini, energi dari fotonnya akan menambah energi dari elektron di sini untuk naik ke level energi yang lebih tinggi sehingga dia terangkat ke level energi sini. Oke. Nah, ketika sudah melebihi energi ambangnya, maka elektron-elektron ini siap untuk mengalir, makanya dia punya energi kinetik. Paham ya? Itu sekilas tentang efek fotolistrik. Jadi kalau nanti dimodifikasi teman-teman paham. Jadi kesimpulannya apa? Dia punya energi ambang, dia disinari ya, sehingga menaikkan level energi elektronnya ke level energi ambang
dan sisanya nanti akan dipakai untuk menjadi sebuah energi kinetik atau usaha. Oke ya, menjadi usaha. Nah, sekarang kita punya dua kondisi ini yang harus kita selesaikan. Nah, kita punya kondisi ini yang harus kita selesaikan. Nah, sekarang kita bisa oprek persamaannya. Jadi gimana? Nanti dari sini berarti persamaan yang kedua saja nanti kita bisa menemukan apa dari sini. Oke, ini kita modif ya. Ini jadi apa? E-nya itu sama dengan HC per lambda karena kita punya data lambda. Ini jadi apa? Ini HC per lambda 0. Oke ya. Energi kinetiknya nanti ini berkaitan dengan potensial stopnya atau potensial penghentinya tadi ya. Oke, ini Hi dikali V. Oke. Ini dikali V. Nah, sekarang tinggal kita modifikasi bisa ini dipindahkan ke sini kan bisa. Jadi gimana? HC sama dengan 1 min lambda pen 1 per lambda 0 kan gini kan sama dengan Hi dikali V. Nah, yang belum ada dari data ini itu apa? Ini belum ada. Ini di setiap kondisi sudah ada kan? Ya, ini kan ketetapan ini HC per lambda ini ya. HCH itu kan 6,6 berapa? 3 kali 10 pangkat min berapa ya? Min 23 ya. Oke ya, nanti kita masukkan. Yang perlu kita cari adalah di sini. Dari persamaan yang kedua ini kita bisa menghitung nilai apa? V. Logikanya mikir kan gitu, logikanya mikir. Nah, sekarang kita cek. Kita cek atau bisa kita bandingkan kan bisa kita langsung pakai perbandingan sebenarnya bisa ini. Kondisi 1 tadi ya. Kita tidak perlu repot-repot karena jelas ininya sama. Karena partikelnya sama ya dah. Oke, Hi-nya sama, potensialnya yang beda, maka kita bisa ambil sisi ini kan. Hi itu sama dengan apa? HC per V ya dah. 1 per lambda min 1 per lambda 0 kan gini. Oke. Nah, kita ini yang akan kita gunakan perbandingan. Jadi kita nanti nggak banyak-banyak ngitung gitu loh maksud saya. Kita bisa modifikasi persamaan ini agar nanti tidak banyak ngitung. Hi dalam kondisi 1 itu kan sama dengan Hi dalam kondisi 2. Oke ya. Oke. Hi dalam kondisi 1 berarti adalah HC per V1 ya toh dikali 1 per lambda 1 kan gitu ya. 1 min 1 per lambda 0. Oke ya. Masuk sini berarti HC per V2 ini 1 per lambda 2 ya dah min 1 per lambda 0. Oke, di sini nanti teman-teman akan lebih ringkas menghitungnya kalau teman-teman paham ini dengan teknik matematik. Oke, kita coret ini bisa kan? Bisa mana? Bisa. Oke, nah ini seper apa nih? Kita bisa langsung menghitung ini seper V1 tadi kan V stop 1 ya toh. 1 per ini berapa? Ini ada 500 tadi ya bener ya 500 yang di gelombang 1 tadi kan 500 kan ya 500 ini. Oke, tinggal kita pakai perbandingan saja. Ini adalah per 1 per lambda 0-nya tadi 600 ya kan yang 600 yang ini. Iya, lambda 0-nya ini. Oke. Satunya 400 itu ya. Oke, kita masukkan ke sini. Satunya berapa? 1 per ini V2 nya tadi 2 volt. Oke, ini 1 per 400 min 1 per 600 kan gini. Tinggal perbandingan nanti kan kita bisa ketemukan ini semua. Oke, gampang tahu. Ini tinggal kita gimana nih mau disederhanakan nolnya kita coret semua boleh. Ini kalau kita keluarkan 1/100 nya ini kan bisa dicoret sama sini 1/100. Iya kan lebih sederhana tuh. Oke, ini kalau paham nanti kita ngitungnya ini bisa lebih. Ini berarti 6 ya toh dikurangin jadi kurangi 5 kan gitu. Oke, ini 1/2. Oke ya, ini jadi penyamakan penyebutnya di berapa ini? 24, 12. 12 cukup, ini 3, ini 2. Oke, selesai ini. Ini 1/30 ya, ini 1. Ini jadi 1/30. Oke, berarti 1 per VS1 dikali 1/30 sama dengan ini berapa? 1/2 dikali 1/2 12 gitu, bener? Bener gak ini? 1/12 ya. Oke, ini 1/12 ini 24 ya jadinya. Berarti ini pindah ruas ke sana. 1/VS1 itu sama dengan berapa? Pindah ke sana jadi 30 per berapa? 24. Atau kalau kita rubah VS1-nya jadi 24 per 30. Kalau ini kita sederhanakan jadi berapa? Bagi berapa? Bagi 3. Bagi 3 berapa ini? 8 per 10 atau 0,8 volt ya. Oke, phase stoppingnya 0,8 volt. Nah, ini
Ini kita pakai cara perbandingan karena kita tahu ini ada dua kondisi. Nah, soal-soal fisika itu biasanya dimodif begitu. Nah, sebenarnya bisa nanti teman dari kondisi dua ini dimasukkan ya toh, ini V-nya ini dimasukkan 2 volt, ini dimasukkan 400 ya toh, ini dimasukkan 600. Ini H-nya dimasukkan nilainya, nanti bisa ngitung apa? Hi-nya. Nah, baru Hi-nya nanti dimasukkan ke kondisi satu. Tapi kan lama. Nah, kita pakai kondisi bahwa Hi-nya sama. Nah, kita bisa bandingkan Hi1 dan Hi2 itu sama. Nanti akan ketemu perbandingan seperti ini, kita bisa coret-coret lebih sederhana. Oke. Bang, bisa dipahami? Nah, lanjut kita ke soal nomor 2. Oke, kita ke soal nomor 2. Mana ya sih? Ini ya. Pada suatu percobaan efek fotolistrik, kedengaran suara nangis tidak? Itu anak saya nangis. Oke, ya. Pada suatu percobaan efek fotolistrik diperoleh nilai Hc per E. Ya, ini Hc per E nya ini 10 pangkat min 7 Joule meter per kulum dengan tetapan Planck, C kelajuan cahaya dan dalam vakum, dan E muatan elektron. Energi kinetik maksimum yang mungkin dimiliki elektron sama dengan ini EK maksimumnya. Oke, ketika percobaan dilakukan dengan foton berpanjang gelombang, ini berarti lambda tadi kan langsung paham ya, nyantol ya sudah ya, lambda penyinarannya, ini EK-nya. Oke. Panjang gelombang ambang untuk logam target sama dengan, nah berarti kita diminta menjadi apa? Lambda 0. Oke, gampang. Ya, kita ingat-ingat tadi energi foton itu dirubah jadi untuk menaikkan level energi ambang, ditambah sisanya jadi energi kinetik. Masukkan saja. Kita mau nyari ini kan. Kita masukkan aja ini ya. Gimana? Hc per lambda sama dengan ini Hc per lambda 0. Oke, ditambah energi kinetik maksimumnya sudah ada di situ. Oke. Ini nilainya apa? 1,03 elektron volt. Oke. Nah, elektron volt itu apa sih? Nah, kita coba cek. Elektron volt itu sama dengan gimana? Gimana? Elektron volt. Elektron volt itu adalah Hi. Ini apa? Ini kan satuannya apa? Elektron itu apa? 1,6 kali 10 pangkat min berapa? 19 kulum ya? 19 kulum. 19 kulum. Nah, ini kita bisa bebas karena di sini ada Hi per E. Hc-nya ini adalah Hc per E itu sama dengan ini, kita bisa masukkan nanti nilainya apa itu Hc per E nya sama dengan ini ya. Oke, yus kita itu masukkan aja ya. Ini elektron volt itu berarti ini sama dengan kalau dirubah ya ini dikali itu jadi sama dengan Joule ya. Gimana sih? Kok bingung saya? Kok bingung ya? 1 elektron volt 1 Joule, 1 Joule itu ya, 1 Joule ya, kok bingung sih. Coba jadi elektron volt itu gimana? Mau jadi elektron volt berarti gimana? Ya, dibagi 1 per gini ya. 1 per 1,6 kali 10 pangkat min 19 gitu ya. Karena ini nanti dihilangkan jadi gitu. Oke. Nah, berarti gimana tadi? Ini oke, kita mau nyari ini tadi. Ini Hc per lambda. Oke, kita pindah ruas-ruas bisa ya? Pindah-pindah ruas bisa ya? Oke, ini kita pindah ruas saja sini Hc. Ini jadi 1 per lambda dikurangi 1 per lambda 0. Oke, sama dengan EK. Oke, nah gini. Nah, sekarang ini EK-nya tadi bisa dirubah jadi apa? 1,03 ya dah. Elektron volt ya dah. Nanti E-nya ini bisa kita pindah ke sini, elektron voltnya jadi ini Hc per E ya dah kan itu. Oke. 1 per lambda 0 dikurangi EK-nya tinggal 1,03. Oke, ini sudah ketemu berapa? 12,4 ya, dikali 10 pangkat min 7. Oke, kita masukkan berapa ini? 1 per lambda nya 400 yoi, dikurangi 1 per lambda 0 nya kita mau cari 1,03. Benar ya? Oke, 1,03. Terus kita tinggal sederhanakan, bisa ada nih 12 ini gimana ya? Gimana idenya, disederhanakan, bisa disederhanakan ya. Sederhanakan berarti ini pindah ke sini bisa ya. Jadi 1 per 400 dikurangi 1 per lambda 0. Oke, idenya gimana ini? 1,03 ya, dibagi 12,4 ya, dikali ini 10 pangkat 7 berarti ya, kan naik pangkatnya ya. Oke,
Nah, ini lambda 0 tadi ya, lambda 0 ini bro ya, lambda 0. Oke. Ya, kita hitung dulu ini sederhanakan berapa ini? 1, katakanlah 1 ini 12 berarti gini aja boleh nggak ya? Oke, ini tak ganti, kita ganti 1/12 gitu aja ya. Nah, ya coba kita ganti 1/12. Nah, sekarang 1/12 ini 1/400. Oh, ini tadi ya, ini 7 ini kan nanometer. Nanometer kalau ke mana? Nanometer kalau ini kalau tak pindah gini kan ini 1/400. Nanometer ke meter itu kan dikali 10⁻⁻9 ya gini. Oke. Ini tak pindah ke sini, ini jadi ini pindah ke sini jadi kan 1/12 dikali 10⁻7 ya toh, sama dengan 1/lambda 0 kan gini aja. Ini dicoret ini pangkat -7 ya toh. -7 kalau naik jadi pangkat 7 jadi tinggal 1/4 dikurangi 1/12 kali 10⁻7 itu sama dengan 1/lambda 0. Oke, nah sekarang kita bisa ngitung berapa lambda 0-nya. Yuk, gini aja ya. Ini jadikan 1/12, ini jadi 3. Benar ya, dikali 3 ya. Dikali 3 min berapa, bro? Min 1 ya. Oke. Dikali 10⁻7. Terus ini berapa? Per lambda 0. Ini berarti ini 2/6 berarti 1/6 ya. Dikali 10⁻7 sama dengan 1/lambda 0. Berarti lambda 0-nya berarti berapa? Dibalik 6 dikali 10⁻⁻7 meter atau jadi 600 nanometer. Oke. 600 nanometer. Aneh enggak ya? Mana? Oh, ini 600 nanometer. Panjang gelombang ambangnya. Prinsipnya tadi di depan sudah saya jelaskan efek fotolistrik. Oke. Kita lanjutkan sekalian mana nih? Nomor berapa tadi ya? Fisika modern ya ini. Oke. Sebuah partikel bermassa m0. Usaha yang diperlukan agar partikel tersebut memiliki energi total. Energi total. Oke. Sini ya, m0 c kuadrat ini ya. Ini m0 c kuadrat maksudnya gitu. Ini m0 c kuadrat. Oke ya. Usaha yang diperlukan, usaha itu berarti sama dengan nanti bisa delta energi. Oke ya, bisa dari delta energi prinsipnya usaha. Nah, sekarang kita cek. Kan begini, energi total itu nilainya, jadi sebuah energi kan kalau ada masa diam ya, ada diam, kondisi diam. Kondisi diam dia punya m0 dikali c kuadrat energinya kan itu. Kalau dia bergerak maka dia punya energi kinetik. Nah, kemudian dia punya energi total. Maka yang dinamakan energi total, E total itu sama dengan apa? Energi diam, E0-nya ditambah energi kinetik. Oke. Paham ya? Oke. Nah, di sini ada perubahan energi ya, E min E0. Ada perubahan energi sama dengan energi kinetik atau ini bisa disebut sebagai usaha perubahan energinya. Maka kita tinggal cek saja di sini. Kalau dia punya energi diamnya adalah M-nya adalah M0, maka energi diamnya nanti ini kita energi diamnya dulu M0 dikali C kuadrat. Nah, sekarang kalau yang ini energi totalnya adalah 1,5 M0 C kuadrat. Nah, sama dengan ini usahanya. Nah, berarti berapa? Usaha atau delta E-nya ya. Usaha atau delta E-nya istilahnya sama aja. Jadi jangan usah bingung. Oke. Berarti selisihnya berapa ini? Ya 0,5 M0 C kuadrat. Loh, segini aja. Selesai kan? Iya. Ini. Gampang ya? Gampang ini, simpel ini. Oke ya. Lanjutkan ke soal berikutnya. Ini soal tentang apa tadi? Fisika modern, energi relativistik. Ini sama, sebuah partikel bermassa M0 bergerak dengan kelajuan 0,6 C. Ya, M0 bergerak dengan kelajuan ini V-nya ya. Momentum linear, momentum linear. P ingat-ingat apa? M dikali V. Oke. Partikel sama dengan, nah ini yang jadi masalah di sini. Ini adalah massa relativistik. Nah, ini kan M-nya itu kan sama dengan apa? M0 dibagi transformasinya 1 min apa? V apa? V kuadrat per C kuadrat ya. Oke ya benar. Nah, ini massa diam. Nah, ini massa relativistiknya. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau nyari P berarti kan ya gitu. M-nya berarti M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikali apa? Dikali V-nya. V-nya kan sudah ketemu ini.
Ini 6 per 10 C ya. Kita tinggal nyari ini berapa ini. Nah, kita tinggal nyari ini. Oke, dari mana nyari itu? Oke, kita cek. Akar 1 itu berarti kan tinggal kita cari akar 1 min berapa? V kuadratnya berapa? V-nya 0,6 C. Kalau dikuadratkan 0,36 C kuadrat per C kuadrat. Ini dicoret-coret di 1 dikurangi ini kan jadi 0,64 akar. Di 0,88 per 10. Nah, atau bisa nanti kalau hafalan pakai pasangan. Ini kalau V-nya 0,6 berarti nanti pasti ininya nilainya transformasinya ini nilainya adalah sebesar berapa? 0,8. Pasangan Pitagoras ya, itu bisa aja. Tapi gini aja dimasukkan cepat, oke ya. Berarti ini kan gimana? M dibagi berapa? 8 per 10 dikali V-nya 6 per 10 C ya. Benar, ini M-nya M0 tadi. Oke. Berarti ini kalau itu M0 dikali 10 per 8 dikali 6 per 10 C. Sit ya, gampang tahu ini jadi 6 per 8 6 per 8 apa? M0 dikali C ya. Oke, ini berapa? 3 per 4. 3 per 4 itu 0,75. Iya. Ini oke. Gampang ya. Itu rame banget ya suaranya anak saya itu ya. Oke. Sementara ini dulu untuk video kali ini efek fotolistik dan energi relativistik. Kita lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum.